Mati suara anak-anak masih kedengeran tak? Matikan aja. Heeh. Mana kaca kamu yuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib, ayyuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari yang berbahagia ini kita ini bagian ini kok nggak nampak yang sebelum. Ya, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran secara daring untuk materi nahwu yang Ustadz bawakan, ya. Namun sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang lebih besar dari nikmat kesehatan, yaitu nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya berdasarkan pemahaman salafus salih. Ya. Tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, ya, kita akan masuk ke judul baru di materi nahwu ini, ya. Kayaknya mungkin Ustadz agak agak sedikit kurang ingat tentang materi terakhir yang Ustadz ajarkan. Mungkin ini udah Ustadz ajarkan, tapi kalaupun seandainya benar ini udah Ustadz ajarkan, maka kita sedikit murojaah aja. Tapi kalau seandainya ini belum pernah Ustadz ajarkan, maka ini materi baru, ya. Jadi nanti silakan kalau seandainya memang ada kesalahan, silakan antum hubungi Ustadz, ya. Baik, kita langsung masuk ke judul hari ini. Judulnya adalah dhamir muttasil lil fa'il. Dhamirun muttasilun lil fa'il, ya, kata ganti sebagai subjek. Subjek itu dalam bahasa Arabnya fa'il. Insyaallah antum tahu ya apa arti fa'il itu. Fa'il itu artinya pelaku, ya. Baik, kita baca contohnya di sini. Al-amtsilah. Sulaimanu ya'ishu fi Jakarta. Sulaiman tinggal di Jakarta. Al-walidani yadhhabani ilal madrasati. Itu bukan ala, ya, ila. Jadi diganti di bukunya itu dan bukan al-walidani juga, itu al-waladani, ya. Al-waladani diganti di bukunya itu al-waladani yadhhabani ilal madrasati. Baru nomor 3, at-talibuna yadrusuna al-lughatal arabiyyata. At-talibuna yadrusuna al-lughatal arabiyyata. Ya, nomor 2 dan nomor 3 kita bacakan dulu artinya. Al-waladani yadhhabani ilal madrasah. Kedua anak tersebut pergi ke sekolah. Nomor 2. Kedua anak tersebut pergi ke sekolah. Nomor 3, at-talibuna yadrusuna al-lughatal arabiyyah. Para murid sedang belajar bahasa Arab. Para murid sedang belajar bahasa Arab. Nomor 4, Fatimatu ta'ishu fi Jakarta, fi Yogyakarta, afwan. Fatimatu ta'ishu fi Yogyakarta. Fatimah tinggal di Yogyakarta. Al-bintani tadhhabani ilal madrasati. Kedua anak perempuan itu pergi ke sekolah. Kedua anak perempuan itu pergi ke sekolah. Yang terakhir, at-talibatu yadrusna al-lughatal arabiyyata. Ya, para siswi, kalau disebut siswi berarti perempuan. Para siswi
sedang belajar bahasa Arab, ya. Nah, sekarang kita lihat maknal mufradat, ya, maknal mufradat. Lihat di situ ada kata yadrusuna, ya, artinya mempelajari. Ta'ishu artinya hidup atau tinggal, hidup atau tinggal, ya. Baik. Nah, lihat keterangan, ya. Kata ganti nama atau domir dalam bahasa Arab ada 14, yaitu, lihat sini, ya. Kita lihat sini, ya, kayaknya agak kurang terang. Oke. Nah, lihat di sini ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini pelajaran sorob sebenarnya. Cuma antara nahu dengan sorob ini ada saling keterhubungan, ya. Jadi pelajaran nahu tidak bisa dilepas dari pelajaran sorof. Jadi kalau antum juga lemah di sorof, biasanya juga akan lemah di nahu, ya. Maka harus saling menguatkan, ya. Nah, untuk domir yang 14 ini insya Allah Ustadz yakin, ya, semua antum udah hafal insya Allah, ya. Namun jika belum, maka antum silakan perhatikan di sini, ya. Jadi huwa itu artinya orang ketiga tunggal, buka kurung L, itu artinya laki-laki, ya. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu siapa maksudnya? Orang ketiga itu maksudnya adalah dia. Nah, jadi kalau disebut orang ketiga, maka artinya dia. Bagi yang belum tahu, dengarkan baik-baik penjelasannya, ya. Orang ketiga itu artinya dia. Orang kedua itu artinya kamu. Orang pertama itu artinya saya. Jadi jangan bingung lagi nanti. Saya ulangi, orang ketiga bahasa Arabnya itu kalau artinya itu adalah dia. Orang kedua itu kamu, orang pertama itu saya. Nah, kalau di sini kan dibilang orang ketiga tunggal laki-laki, berarti dia laki-laki. Huwa itu artinya dia laki-laki. Jangan ada yang nggak tahu lagi, ya. Nah, huma orang ketiga dua orang. Orang ketiga dua orang. Kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita membicarakan orang banyak, maka kita menyebutnya dengan mereka. Berarti huma ini mereka berdua laki-laki. Jangan lagi nggak tahu. Huma itu bisa berarti orang kedua, orang ketiga laki-laki, atau mereka dua orang laki-laki. Begitu juga seterusnya, ya. Jadi orang ketiga jamak laki-laki, mereka juga. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin nomor 2. Lihat di sini. 2. Kata-kata ganti di atas dinamakan dhamirun munfasilun, yaitu kata ganti yang dapat berdiri sendiri dalam kalimat. Sedangkan dhamir muttasil yaitu kata ganti yang menyatu pada fiil. Ya. Perhatikanlah perbedaannya pada contoh di bawah. Silakan antum lihat di sini, ya. Nah, lihat di situ dhamirun munfasilun. Dhamirun munfasilun. Antum lihat di situ. Mana di situ dhamir munfasilnya? Ya, dhamir munfasilnya itu yaitu kata huwa. Nah, karena kan kalau antum lihat di poin nomor 2, dhamir munfasil itu dikatakan apa? Kata ganti di atas dinamakan dhamir munfasil, yaitu kata ganti yang dapat berdiri sendiri dalam kalimat. Jadi kalau seandainya nggak ada kata tilmidun dan kata mujtahidun, bisa antum mengatakan huwa. Bisa. Nah, sambungannya perhatikan, sedangkan dhamirun muttasilun yaitu kata ganti yang menyatu pada fiil. Jadi kalau nggak ada fiil, maka dhamir muttasil nggak bisa dia berdiri sendiri. Makanya di sini dikatakan salimun, apa di sini dikatakan yadrusul lughatal arabiyyah, ya. Di sini agak ketutupan sama tulisan kameranya, anggaplah seperti itu, ya. Atau salimun yuhibbul lughatal arabiyyata, afwan. Salimun yuhibbul lughatal arabiyyah. Nah,
Mana domir muttasilnya di situ? Domir muttasilnya di situ adalah domir yang dia bersambung dengan fiil pada kata yuhibbu itu. Nah, kalau nggak ada fiilnya, maka domir muttasil nggak bisa diucapkan. Berbeda dengan domir munfasil. Kalau dia tidak ada fiil, dia masih bisa diucapkan. Bisa dipahami ini? Beda antara domir munfasil dan domir muttasil. Ya, nah, taib. Selanjutnya. Ya. Nah, ya sini. Nah, domir munfasil lagi yang nomor 2-nya. Lihat sini, hiya tadrusu al-lughatal arabiyyata. Hiya tadrusu al-lughatal arabiyyata. Mana domir munfasilnya? Domir hiya. Nah, domir muttasil antum lihat sini, Fatimatu taqra'u kitaban. Fatimatu taqra'u kitaban. Nah, domir munfasil hiya. Domir muttasilnya mana? Nah, domir mutasilnya itu pada kata takra'u. Nah, di kata takra'u kalau seandainya nggak ada fiilnya, maka nggak bisa dia dikatakan domir mutasil. Nggak bisa disebutkan domir mutasilnya. Ustaz, Fatimah itu bukan domir mutasil, Ustaz. Bukan. Fatimah ini namanya bukan domir, tapi isim zohir. Ingat kemarin kan? Isim itu ada dua, yaitu pertama isim zohir, yang satu lagi isim domir. Isim domir itu yang seperti ini. Nah, selain isim domir, namanya adalah isim zohir, ya, jangan lupa. Nah, sekarang lihat contoh domir munfasil yang nomor 3. Antum lihat sini, hum talibuna fil madrasatil arabiyyah. Mereka adalah para murid di sekolah bahasa Arab. Ya. Nah, di situ mana domir munfasilnya? Domirnya hum. Nah, sedangkan pada domir muttasilnya itu al-muslimuna yusalluna fil masjid. Pada kata yusallunanya. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita lihat. Untuk lebih jelasnya di bawahnya itu, perhatikanlah skema di bawah ini. Lihat di sini. Huwa tilmidhun mujtahidun. Nah, lihat di sini. Huwa itu jadi mubtada. Nah, jadi domir munfasil dia bisa jadi mubtada. Domir munfasil dia bisa jadi mubtada. Tilmidun mujtahidun. Ini adalah khobar. Ini cuma disatukannya aja. Ya, tapi kalau mau dipecah lagi, tilmidun itu man'ud, mujtahidun itu na'at. Baru nanti tilmidun mujtahidun jadi khobar, ya. Taib. Kemudian lihat di bawahnya, ambillah contoh kalimat Fatimatu taqra'u kitaban. Lihat di sini. Fatimah itu jadi mubtada. Kenapa dia jadi mubtada? Karena dia berada di awal kata dan dia marfu. Taib. Taqra'u kitaban. Taqra'unya lihat di sini. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Nah, jadi antum harus ingat ya, dalam bahasa Arab jika disebutkan sebuah kata kerja, jika disebutkan sebuah fiil, di dalam fiil tersebut sudah ada pelakunya. Jadi dalam kata kerja bahasa Arab nggak ada suatu perbuatan yang tidak diketahui pelakunya. Semua pelaku perbuatan dalam bahasa Arab itu langsung diketahui pelakunya. Apakah dia orang kedua, ataukah dia orang ketiga, ataukah dia orang pertama, baik laki-laki atau perempuan, mufrad, musanna ataupun jamak, langsung ketahuan. Ya, maka disebutkan di sini taqra'u fi'lun wa fa'ilun, pekerjaan dan pelakunya. Nah, di bawahnya fa'iluhu dhamirun muttasilun. Fa'ilnya adalah dhamir muttasil. Nah, karena nggak ada domir munfasilnya kan di depan. Nah, itu dia. Baru kitaban maf'ulun bihi. Nah, baru khobarnya, kalau mubtada kan butuh pada khobar. Maka khobaru jumlatin fi'liyah. Nah, makanya kalau khobarnya itu adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Plus lagi di sini dapat tambahan kata kitaban. Paham ya? Nah, thaib. Lihat sekarang di sini, domirun muttasilun dibagi dua.
Ya. Dhamirun muttasilun dibagi dua, yaitu nomor satu lihat di sini, ya. Dhamir mustatir. Nah, lihat. Dhamirun mustatirun. Nah, ini nanti dhamir mustatir ini yang agak sedikit panjang ketika kita mengi'rab. Nah, ya, lihat sini. Ialah kata ganti yang menyatu pada fi'il. Nah, ya. Sekarang yang nomor dua, dhamirun barizun ialah kata ganti yang tercantum pada fi'il. Ya, sekarang perhatikanlah perbedaan kedua dhamir ini pada tasrif fi'il madhi. Kata kerja masa lampau di bawah ini, ya, perhatikan. Lihat, dhamirun mustatirun. Siapa-siapa aja pelakunya. Ah, ini yang antum harus hafal. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Ya, di sini ya. Dhamir mustatir, ini dia orangnya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Antum lihat sini. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Nah, selanjutnya dhamirun bariz. Antum lihat sini. Zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabti, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Ya. Nah, lihat di sini. Selanjutnya, semua dhamir pada fi'il mudhari adalah dhamirun mustatirun. Nah, antum lihat contoh kotak di atas ini. Dalam tabel kotak di atas ini semuanya fi'il madhi. Pada fi'il madhi ada pembagian dhamir mustatir dan dhamir baris. Tapi lihat poin nomor 3. Semua dhamir pada fi'il mudhari' adalah dhamir mustatir. Sedangkan dhamir baris pada fi'il madhi adalah seperti tersebut pada skema di atas nih. Dhamir baris hanya kelihatan pada fi'il madhi dan itu pun bukan untuk semua dhamir. Ya. Ada dhamir mustatirnya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sedangkan pada fi'il mudhari semua dhamirnya adalah dhamirun mustatirun. Nah, nanti Ustaz kasihkan contoh gimana cara mengi'rab kalau dhamirnya dhamir mustatir dan dhamir baris. Nanti Ustaz kasih contoh ya. Baik. Lihat yang nomor 4 sekarang, perhatikan ya. Dhamir muttasil. Dhamirun muttasilun, ya. Hanya ada di dalam bahasa Arab, tidak terdapat dalam tata bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, ya. Taib. Sekarang kita masuk ke tadribatnya, tadribat. Lihat ya. Titik. Ya, oke, bukan ya. Fatimatu. Nah, ini gimana barisinya ini? Nah, ya, Fatimatu kita baca ya. Fatimatu akhazat, kalau nggak tahu barisi, kalau nggak tahu di barisi bukunya. Fatimatu akhazat nuqudan min tajirin. Nah, kalau Fatimah ini kira-kira kata gantinya apa dalam bahasa Arab? Apakah huwa, apakah anta atau hiya? Jawabannya adalah hiya, karena Fatimah ini adalah orang ketiga tunggal perempuan. Maka kata kerjanya fi'il madhinya itu dengan menambahkan ta ya yang barisnya sukun. Maka antum perhatikan di sini. Nah, akhadzat ya. Itu kalau fi'il madhinya. Makanya antum harus kuat di sorof. Antum harus hafal tasrif-tasrifnya. Kalau enggak akan susah belajar ini. Makanya Ustadz bilang tadi bahwasanya nahu dan sorof itu saling berhubungan. Kalau antum enggak bisa menguasai tasrif dalam ilmu sorof, akan kesulitan lah antum nanti memahami pelajaran nahu yang Ustadz sedang ajarkan judulnya ini ya. Baik. Nah, selanjutnya Fatimatu ta'khudhu nuqudan min tajirin. Ya. Ta'khudhu. Ustaz, ta'khudhu bukannya untuk domir anta, Ustaz. Nah, makanya antum ingat lagi tasrifnya.
Fi'il mudhari untuk domir anta dan untuk domir hiya itu sama. Ya, makanya antum harus hafal tasrifnya. Jadi ta'khudhu itu bisa dipakai untuk hiya. Nah, ya. Fatimatu ta'khudhu nuqudan min tajirin. Oke, kita artikanlah dulu, mana tahu antum nggak tahu ya. Fatimah akhazat, sudah mengambil. Ya, sudah mengambil karena itu fi'il madhi. Fatimah sudah mengambil nuqudan min tajir, uang dari pedagang. Nomor duanya, Fatimatu ta'khudhu nuqudan min tajirin. Fatimah mengambil uang, sedang mengambil uang dari si pedagang. Nah, selanjutnya, Fatimatu stadanat min tajirin. Fatimah berhutang uang, nah itu artinya istadana. Ya, Fatimah berhutang uang min tajirin, dari pedagang. Fatimatus tadanat, saya ulangi, Fatimatus tadanat nuqudan min tajirin. Sedang atau sudah ya, Fatimah sudah berhutang uang dari pedagang. Sedangkan yang di bawahnya, Fatimatu tastadinu nuqudan min tajirin. Fatimah sedang berhutang uang kepada pedagang. Oke, halaman selanjutnya. Lihat ya. Zaidun shalla fil masjidi. Apa arti shalla? Yusalli, salat ya. Nah, Zaid sudah salat di masjid. Di bawahnya, Zaidun yusalli fil masjidi. Zaid sedang salat di masjid ya. Nah, selanjutnya, Zaidun sajada fil masjidi ya. Zaid sudah sujud di masjid. Yang terakhir, Zaidun yasjudu fil masjidi ya. Jadi ini cuma fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Jadi antum harus tahu artinya ya. Nah, yang nomor 3 kita baca lagi. Akhadtu qardatan min banka. Ya. Akhadtu qardatan min banka. Atau kayaknya dimatikan pun boleh ya. Mimbank, karena ini dari bahasa Inggris, bank artinya bank. Tahu antum bank kan? Nah, yaitu saya mengambil pinjaman. Qardotan itu artinya pinjaman ya, pinjaman uang itu artinya. Saya sudah mengambil ya pinjaman dari bank. Kalau akhasta, siapa pelakunya? Siapa fa'ilnya di situ? Pelakunya adalah anta, maka kamu telah mengambil pinjaman dari bank. Akhadna, ini pelakunya, fa'ilnya adalah nahnu, maka artinya kami telah mengambil pinjaman dari bank. Yang selanjutnya, akhasti, siapa pelakunya? Pelakunya adalah anti ya. Nah, maka artinya kamu perempuan ya telah mengambil pinjaman dari bank. Masuk ke nomor 4. Lihat situ. Dorobtum kalban. Apa arti dorobtum? Kalian telah memukul. Ya. Kalian telah memukul anjing. Ya. Nah, makanya ini antum harus ingat tasrif-tasrifnya. Dorobtunna. Siapa ini pelakunya kalau gitu? Pelakunya adalah antunna. Dorobtunna kalban. Kalian para wanita telah memukul seekor anjing. Dorobtuma kalban. Ya, kalian berdua telah memukul anjing. Ini kalau dorobtuma di fi'il madhi ini bisa untuk huma laki-laki atau bisa untuk huma perempuan ya. Taib, nomor 5. Al-muslimuna yakumuna fil masjidi. Apa ini artinya? Orang-orang Islam atau kaum muslimin yakumuna fil masjid,
sedang berdiri di dalam masjid. Al-muslimuna yajlisuna fil masjidi. Kaum muslimin sedang duduk di dalam masjid. Al-muslimuna yaskununa fil masjidi. Ya. Para kaum muslim sedang tinggal di masjid atau sedang menetap di masjid. Kalau al-muslimuna ini kira-kira domirnya ini siapa? Apakah dia huwa? Apakah dia antum? Atau siapa? Ya, jawabannya adalah al-muslimuna. Domir yang sesuai dengannya adalah domir hum, ya, domir hum. Kalau nggak tahu dicatat, ya. Nah, nomor 6. Yang kelima tadi, al-muslimuna yusalluna fil masjid. Kaum muslimin sedang sholat di dalam masjid, ya. Nomor 6 selanjutnya, an-nisa'u. Kalau disebut an-nisa'u, domir penggantinya ini siapa kira-kira? Ya, jawabannya adalah dhamir hunna. Maka an-nisa'u yuqimna fi buyutihinna. Ya. An-nisa'u yuqimna fi buyutihinna. Para wanita itu tinggal di dalam rumah mereka, ya. An-nisa'u yajlisna fi buyutihinna. Para wanita, ya, duduk di rumah mereka. An-nisa'u, ya, an-nisa'u yaskunna fi buyutihinna. Para wanita itu sedang tinggal di rumah mereka. Yang terakhir, an-nisa'u ya'ishna fi buyutihinna. Para wanita itu ya hidup di dalam rumah mereka. Taib. Tadi udah ada peringatan, ya, tentang waktu. Maka waktu yang tersisa hanya berapa menit. Maka pelajaran hari ini, ya, bagi yang belum paham silakan tanyakan Ustadz nanti melalui nomor WA pribadi Ustadz. Maka pelajaran hari ini Ustadz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.